Ada pepatah yang mengatakan, bukan karena kita kuat, maka kita bisa bersyukur. Tetapi karena kita bisa bersyukur dan selalu bersyukur, maka kita jadi kuat. Apa maksudnya? Apa yang dikatakan tadi ingin memberitahu kepada kita bahwa alasan kita bersyukur bukan karena keberadaan kita. Tetapi justru bersyukur itulah yang membentuk keberadaan kita. Sikap hidup yang bersyukur adalah sesuatu yang bukan sekedar aktivitas setiap saat yang kita lakukan, tapi sebuah identitas orang percaya. Kita perlu membangun sebuah mental dan sekaligus jati diri kita sebagai pribadi-pribadi yang penuh syukur, yang dalam keadaan apapun juga tetap bersyukur. Inilah yang menyebabkan kita menjadi kuat, bahkan juga menjadi pribadi yang berani menghadapi hidup, tentu saja dengan kekuatan Tuhan, yang kepadanya kita mengucap syukur. Karena itu kita mau belajar, supaya kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan syukur. Karena hanya pribadi yang penuh syukurlah yang dapat menjadi pribadi yang kuat. Kuat karena bersyukur. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan. Hari ini dari satu ayat saja. Dalam Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 15. Saudara-saudara yang di sana telah mendengar tentang hal ihwal kami, dan mereka datang menjumpai kami sampai ke Forum Appius dan Tres Taberne. Ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah. Lalu kuatlah hatinya. Penggalan ayat dalam Kisah Para Rasul 28 ini merupakan penggalan dari kisah perjalanan misi Rasul Paulus menuju ke Roma. Dalam perjalanannya, kalau dibaca di dalam pasal 28 mulai ayat 1 itu bagaimana Paulus tiba di Malta dan Tuhan menyatakan kuasanya lewat Rasul Paulus dengan mujizat kesembuhan dan perlindungan yang luar biasa atas hidup Paulus, juga kepada orang-orang di Malta. Kesaksian yang sungguh indah. Lalu dalam perjalanan menuju ke Roma, Paulus sempat transit di satu tempat di mana dia mau beristirahat. Dan tentu saja dalam keadaan perjalanan yang begitu jauh, dan bahkan dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal 28 sebelum ayat 15 tadi, bahwa ada serangan angin badai yang menyerang perjalanan mereka. Dan di dalam perjalanan Rasul Paulus inilah kita lihat betapa sangat wajar seseorang menjadi lelah. Sama seperti perjalanan hidup kita, sangat wajar kita berhadapan dengan kelelahan. Kita berhadapan dengan kelemahan diri kita atau tubuh kita. Namun yang menarik di dalam ayat yang ke-15, Paulus mendapatkan kunjungan tentang orang-orang yang datang menghampirinya pada masa dia transit menuju ke Roma. Dan perhatikan bagaimana ketika Paulus melihat mereka, dia mengucap syukur kepada Allah dan dilanjutkan dengan sebuah perkataan yang sangat dalam artinya. Lalu kuatlah hatinya. Kedatangan saudara-saudara yang menjumpai dan menjenguk Rasul Paulus di tempat transit menuju ke Roma itu sungguh memberikan kepadanya kekuatan. Tetapi ayat tadi mengatakan bahwa bukan sekedar kunjungan saudara-saudaranya itu yang membuat Paulus menjadi kuat. Tetapi setelah Paulus melihat mereka, mungkin kalau orang biasa akan menganggap kedatangan orang yang menjumpai atau menjenguk itu biasa. Tetapi bagi Rasul Paulus, kedatangan itu luar biasa. Kenapa? Karena dia melihat dengan mata iman. Dia melihat bahwa di tengah-tengah kelelahannya, dia dihampiri oleh orang-orang yang menjumpainya, memberi kelegaan, memberikan penghiburan. Dan disinilah dia mengucap syukur. Namun kita lihat bagaimana kunjungan orang-orang yang baik hati kepada Paulus disertai dengan kekuatan ucapan syukur Paulus. Dia mengalami kekuatan di dalam hati.
Karena Paulus mengucap syukur kepada Allah, lalu kuatlah hatinya. Sebuah penggalan singkat di ayat itu. Kata kuatlah hatinya ini digunakan sebuah kata dalam bahasa Yunani tarsos, yang artinya adalah sebuah keberanian atau keyakinan, yang secara tepat itu berarti hati seseorang diberikan keberanian oleh Tuhan yang bekerja di dalam dirinya. Inilah sebenarnya yang menyebabkan Paulus menjadi kuat. Ucapan syukur itu menjadi seperti saluran di mana kekuatan Tuhan itu mengalir dengan begitu derasnya di dalam diri Rasul Paulus. Sehingga dia diberikan keberanian, diberikan keyakinan, diberikan sebuah penghiburan, dan inilah kekuatan sejatinya yang menjadi andalan dia untuk melangkah maju lagi menuju ke Roma, ujung dari perjalanan misi Rasul Paulus. Apa yang kita pelajari? Kita melihat bahwa dalam hati yang selalu penuh syukur ada kekuatan yang pantang hancur. Dan itu merupakan aliran pemberian Tuhan kepada orang-orang yang punya hati yang penuh syukur. Apapun keadaannya, bagaimanapun kondisi dan keberadaan kita, makin kita bersyukur, makin kita kuat. Dan kekuatan itu tidak akan pernah hancur. Karena kekuatan abadi dari Tuhan mengalir deras bagi orang-orang yang hatinya selalu bersyukur. Lalu yang kedua, bukan saja hati yang selalu bersyukur itu memberi kekuatan yang pantang hancur oleh kuasa Tuhan, tapi Tuhan juga memberikan keberanian yang pantang luntur. Kita lihat bagaimana dengan kunjungan orang-orang kepada Rasul Paulus membuat dia bersyukur, dan dari syukur itu yang asalnya dari Tuhan membuat dia mendapatkan keberanian yang tidak pernah luntur. Setelah dia mengalami badai kehidupan, tentu saja ada satu perasaan bagaimana mungkin badai yang berikutnya akan datang lagi. Tapi Rasul Paulus diberikan sebuah keberanian yang dari dalam, keberanian batinia. Bukan keberanian karena kekuatan diri sendiri, tapi keberanian yang dimampukan oleh Allah untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang berani. Bukankah masa depan dan hari esok kita penuh dengan tantangan, kegagalan-kegagalan, kesulitan, konflik dan peperangan? Milikilah hati yang selalu bersyukur, tak pernah henti bersyukur, karena lewat itu Tuhan akan beri keberanian yang pantang luntur. Dan yang terakhir, dalam hati yang selalu bersyukur, ada semangat yang pantang mundur. Kita lihat inilah yang menjadi nafas dari pelayanan Rasul Paulus. Dia tidak pernah mundur dari panggilannya. Dia terus berjalan maju bersama dengan Tuhan. Mau apa yang dikatakan orang kepadanya dan tentangnya, dia tetap pantang mundur. Semangat untuk selalu maju ada di dalam batin dan hati Rasul Paulus. Ingatlah, bersyukur selalu memang tidak membuat badai hidup kita berlalu. Tetapi bersyukur selalu akan memampukan kita tetap berjalan di dalam dan menghadapi badai yang masih belum berlalu itu. Bersama dengan Tuhan yang kepadanya kita selalu bersyukur, berterima kasih tanpa henti, maka kasih-Nya pun tidak pernah akan berhenti. Makin kita terima kasih tanpa henti, makin kita akan menerima kasih dari Tuhan juga tanpa henti. Kekuatannya, keberaniannya, dan semangatnya yang dari Tuhan, itulah yang menjadi kekuatan dari syukur kita. Mari kita jadi pribadi-pribadi kuat karena bersyukur. Dan biarlah kita jadi pribadi-pribadi yang tak pernah berhenti bersyukur, karena lewat itulah makin kita dikuatkan oleh Tuhan yang selalu beserta dengan hidup kita. Selamat terus menikmati khasiat bersyukur itu. Selamat mengalami kekuatan, keberanian, dan semangat yang dari Tuhan itu. Mari bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Amin.